Ya baik, perkenalkan nama saya Gisukar Ketihara, NIM 2012 saya dari kelas B. Analisis dan perancangan sistem basis data, studi kasus sistem informasi perpustakaan. Kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Oke, pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah yang berhubungan dengan website, kita akan membangun sistem informasi perpustakaan. Nah, untuk studi kasus kita akan menggunakan atau membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom Yelindo Kupang. Ya baik, perhatikan data atau informasi yang ada di layar. Fitur-fitur yang akan kita bangun, yang akan kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama, login. Login ini dilakukan oleh dua aktor, yaitu aktor yang pertama adalah admin, yang kedua adalah pengguna yang dimaksudkan adalah petugas dan ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian berikutnya ada golongan dan profil. Semua data profil ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi pada perpustakaan di Stikom Yelindo Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengolah data admin. Cara mengolah data admin, mengolah data lemari, mengolah data rak. Kenapa harus ada fitur mengolah data lemari dan rak? Karena perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel yang namanya tabel penulis dan tabel penerbit. Ada tabel jenis buku, penulis, penerbit, dan jenis buku. Ini berfungsi untuk berhubungan dengan tabel buku karena satu buku memiliki penulis, memiliki penerbit, dan digolongkan dengan jenis buku apa. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pengunjung. Pengunjung yang nantinya akan berkunjung dikumpulin ke Kupang. Kemudian berikutnya pengolah data pinjaman dan detail. Pinjaman ini sebenarnya satu kesatuan. Artinya satu kali transaksi peminjaman buku, abad detail bukunya ala banyak buku yang dipinjam. Untuk fitur login, ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengolah data profil ini dapat diakses oleh keduanya. Data untuk admin, dia bisa melakukan CRUD artinya dia menambah data baru, membaca atau melihat data, mengubah dan menghapus, dan mencari data. Sementara untuk pengunjung hanya bisa melihat untuk membaca data saja. Kemudian fitur pengolah data admin ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri dan admin dapat melakukan CRUD. Kemudian pengolah data lemari, rak penulis, penerbit buku, jenis buku, ini juga hanya dilihat oleh admin, yang mana admin dapat melakukan CRUD juga. Untuk fitur pengolah data buku dapat diakses oleh semua aktor. Namun untuk admin ini dia memiliki akses CRUD.
sementara penggunaan hanya bisa untuk melihat, membaca, dan mencari, read atau search. Kemudian, mengolah data pengunjung. Ini admin dapat melakukan CRUD, sementara pengunjung bisa create atau menambah data baru, membaca, melihat, dan mengubah data, namun tidak menghapus data. Di sini ada catatan. Pengunjung hanya bisa menambah, membaca, dan mengubah data sendiri. Tidak bisa mengubah, menambah, atau membaca data pengunjung lain. Kemudian berikut adalah pengolah data pinjaman dan detail pinjaman. Satu kesatuan yang mana dapat diakses oleh semua aktor admin. Dia bisa melakukan CRUD dan pengunjung juga bisa melakukan CRUD. Namun pengunjung hanya bisa mengolah data sendiri, yakni data pinjam. Ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Artinya data sudah divalidasi oleh admin, maka data tersebut tidak bisa lagi diubah dan dihapus. Ada beberapa cara yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sistem ini yang nanti akan dikembangkan tidak menangani transaksi, sanksi, keterlambatan pengembalian buku misalnya. Dan yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan itu harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Contoh, kalau hilang transaksi dia menjadi 10 buku, maka harus mengembalikan jumlah yang sama, yakni 10 buku. Ada dua aktor yang terlibat dalam sistem, yaitu admin dan pengunjung. Kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk mengubah sistem ini, kita menggunakan Visual Studio Code Excel versi 7427. Kita menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.4. Versi PHP yang terbaru adalah 8. Bisa menggunakan versi 8 karena ada beberapa hosting yang support tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian jika ada penambahan buku atau jika ada penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang lagi. Kemudian untuk pengunjung, dari setiap pengunjung yang datang ke kampus Kikumia Indo Kupang dan mau melakukan peminjaman dan pengembalian buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya akan di-approve oleh admin. Berdasarkan permasalahan ini, ada kurang lebih 10 atau 11 ya. Pada 1, 2, 3, 6 ada 10 tabel yang bisa kita buat ini. Penggunaan sistem yang pertama, jika kita menambah fungsi-fungsi lagi, maka akan membutuhkan tabel-tabel. Yang pertama adalah kita membuat tabel admin. Tabel admin ini berfungsi untuk menyimpan data admin, terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin itu tipe datanya adalah integer primary key dan dia auto increment. Artinya pemrograman ID-nya secara otomatis oleh
MySQL. Kemudian adalah nama-nama yang digunakan tipe teks. Kenapa kita menggunakan tipe teks? Karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Sama halnya dengan tempat tanggal lahir, kita menggunakan date. Kemudian alamat email kita gunakan teks. Di sini. Kemudian telepon ini menggunakan teks, tidak menggunakan integer atau varchar. Telepon itu sebenarnya dia terdiri dari angka-angka saja. Kalau terdiri dari angka-angka saja, yang pasti menurut pemikiran orang pada umumnya kita harus menggunakan integer atau number. Nah, perhatikan untuk memilih tipe data yang sesuai apakah teks varchar atau integer atau number, kita harus tahu terlebih dahulu fungsi dari atribut tersebut. Misalnya, telepon apakah ini suatu saat terdapat dalam operasi perhitungan atau tidak. Menurut saya tidak, karena telepon itu sama seperti string pada umumnya huruf angka. Huruf-huruf namun dia wujudnya dalam bentuk angka. Dan dia tidak suatu saat nanti tidak akan terlibat dalam operasi perhitungan. Demikian kita menggunakan tipe data dalam teks. Kenapa teks? Karena teks bisa membuat semua angka, huruf, karakter, simbol. Kemudian kenapa kita menggunakan varchar? Nah, varchar digunakan untuk data-data yang jumlah karakternya sama. Sementara telepon tidak sama dengan yang 12 atau 13. Nah, kan tidak sama varchar itu. Lebih tepatnya sama, contohin totalnya 8. Berarti kita pakai varchar 8. Atau NIK, nomor induk kependudukan, jumlah karakter 16. Berarti kita menggunakan tipe datanya adalah 16. Adalah varchar dengan lebar 16. Nah, telepon tidak sama jika kita memutuskan memiliki teks password. Kita gunakan teks juga karena pengunjung karakternya kita tidak tahu dan tidak sama. Sementara status admin kita pakai karakter 1 saja, karena nanti rencananya statusnya yang dimasukkan adalah status admin. Apakah aktif atau tidak aktif? Kalau aktif kodenya 1, kalau tidak aktif kodenya adalah 0. Ketika kodenya adalah, maka admin tersebut tidak bisa mengakses sistem lagi, karena statusnya adalah tidak aktif. Jadi ini untuk fungsinya sebagai tools. Jadi jika suatu saat admin sudah mengundurkan diri atau keluar, maka kita setting menjadi tidak aktif, blok atau 0. Kita lanjut ke tabel berikutnya adalah tabel lemari. Tabel lemari ini terdiri dari 2 atribut saja, karena memang kita hanya membutuhkan ID lemari. Tipe datanya adalah integer, primary key, dan auto increment. Kemudian nama lemari kita gunakan teks karena jumlah karakternya pasti tidak sama antara satu dengan yang lain. Kemudian tabel berikutnya adalah tabel rak. Tabel rak ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak, artinya di dalam lemari itu kan pasti ada rak-rak. Rak dimiliki oleh sebuah lemari, maka dari itu lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, di sini rak adalah ID rak, tipe
datanya integer merupakan primary key, dan auto increment dan nama kita kasih teks, kemudian ID lemari integer. Nah, ID lemari kita kasih foreign key, dia beralih dan dengan ID lemari yang di atas dan primary key ID lemari, kemudian dengan ID lemari di bawah sini. Artinya satu lemari memiliki banyak rak. ID lemari ini bisa transfernya itu dia ciri-cirinya bisa terjadi duplikasi. Jadi ID lemari ini dia bisa banyak kali sebanyak jumlah rak yang ada di dalam lemari ini, namun lemari hanya ada satu ID, tidak sama antara satu lemari dengan lemari lain. Nah, kalau ditarik grafik relatif, maka ID lemari yang primary key ini akan ditarik ke bawah. Memenuhi key ID lemari yang foreign key. Ketika lemari dan raknya sudah ada, selanjutnya adalah kita membuat tabel penulis. Tabel penulis dan tabel jenis buku. Tiga tabel ini adalah berhubungan dengan tabel buku. Kenapa? Karena satu buku memiliki satu penulis, satu buku memiliki satu penerbit, satu buku memiliki satu jenis, atau dibalik, satu penulis bisa menulis banyak buku, satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi reaksi yang terjadi pada relasi waktu ini, penulisan ini sifatnya unik karena ada primary key di sini, namun di sini ada foreign key yang artinya dia bisa diduplikasi. Jadi kalau ditarik grafis, reaksi ID penulis di tabel penulis bereaksi dengan ID penulis di tabel buku ID penerbit. Di tabel penerbit berelasi dengan ID penerbit di tabel buku, dan ID jenis buku di tabel jenis bereaksi dengan ID jenis buku di tabel buku ini. Ketiganya ini saling berelasi. Pertama, tabel penulis ID penulis, datanya integer, primary key atau increment, sementara nama tipe data teks, tempat tanggal lahir, tipe datanya teks. Karena lebar datanya tidak sama antara satu dengan lain. Tanggal lahir, tipe datanya alamat, tipe teks, email tipe teks, telepon tipe teks, status tipe char. Nah, terus ini aktif dan tidak aktif. Jika kita bisa menggunakan angka 0, 1, kemudian berikutnya adalah tabel penerbit terdiri dari ID penerbit, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment, namun tipe teks alamat IP-nya tidak teks karena IP-nya alamat ID-nya teks karena terdiri dari huruf dan angka. Lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain. Kemudian tabel atribut berikutnya adalah kota, mail, telepon, tipenya teks, sama statusnya char. Ini juga sama statusnya itu kita gunakan aktif dan tidak aktif.
Kemudian tabel jenis buku terdiri dari dua, yaitu jenis-jenis, yaitu ini jenis buku integer primary key atau increment. Nama tidak menggunakan teks untuk jenis buku, misalnya buku ekonomis, berita fiksi, non-fiksi, kayak gitu, buku rohani. Nanti kita buat kategori-kategori buku komputer yang sebaiknya sama seperti kayak kalian pergi ke toko buku Gramedia. Setiap buku itu kan diletakkan di lemari-lemari atau tidak rak, di mana setiap lemari itu mempunyai kategori-kategori kiri, misalnya buku komputer, bahasa, kemudian kamu sendiri, begitu, dan jenis lainnya. Kita nanti akan mengumpulkan atau simpan di tabel jenis buku. Setelah itu, tabel buku terdiri dari ID buku, tipe data integer, primary key atau increment, judul atau intisari, judulnya teks. Kenapa? Karena terdiri dari beberapa angka dan lebar, dan antara satu record atau suatu data dengan data yang lain tidak sama. Intisari, tipe datanya teks. Kenapa? Karena terjadi angka lebar, datanya tidak sama, jumlahnya tak terbatas, jumlahnya tidak akan tahu dengan banyak sekali, adanya sekitar sedikit. Kemudian tahun terbit kita gunakan varchar, lebarnya 4. Tahun terbit tidak terlibat dalam operasi perhitungan, jadi kita menggunakan angka saja dengan jumlah karakter. Lebar karakternya adalah 4. ISBN kita menggunakan teks, dan di sini 0. Kenapa 0? Artinya untuk atribut ini data boleh kosong, karena ada buku misalnya koran dan sebagainya itu tidak memiliki ISBN, sehingga tidak biasanya kosong. Jumlah halaman dan jumlah buku tipe data integer, karena nanti dia suatu saat terbit dan operasi perhitungan. Kemudian ID penulis, ID penerbit, dan buku ini adalah foreign key dari primary key masing-masing tabel ini. Dia sifatnya adalah foreign key, dia bisa berulang datanya di saat duplikasi. Kemudian status adalah char 0, artinya 0 itu artinya, ingat, misalnya habis atau rak atau seperti apa, nanti kita pikiran lagi. Nah, kita melewati dengan angka-angka travel yang satu digital saja. Oke, selanjutnya adalah kita akan bahas tentang tabel pengunjung. Yaitu terdiri dari ID pengunjung, tipe data integer, primary key, auto increment, nama, tipe data teks karena terdiri dari angka huruf. Kemudian jumlah rekornya tidak sama antara satu dengan yang lain. Jumlah itemnya tidak dibatasi beberapa jumlahnya. Tempat lahir juga sama, tanggal lahir kita pakai date. Alamat, jenis kelahiran varchar 9. Ini pastikan sama laki-laki dan perempuan. Kalau dihitung jumlah karakternya sama dengan 9.
Email kita gunakan teks, telepon teks, kategori kita gunakan teks. Nah, untuk tabel pengunjung ini dia akan berelasi dengan tabel pinjam. Nah, karena satu transaksi pinjam meminjam di dalam tabel pinjam itu adalah ada ID pinjam, tipe datanya integer, primary key atau increment, pinjamnya tinggal beberapa tipe, datanya tanggal kembali atau artinya buku itu transaksi itu yang memuat buku dikembalikan tanggal berapa. Di situ kita gunakan date, nomor tipe 0. 0 artinya pada saat dia meminjam pertama kali, maka hanya terinput tanggal pinjam, tanggal kembali masih dalam keamanan 0. Nah, ketika buku kembalikan, baru kita tinggal mengupdate, kita tinggal ubah saja tanggal kembalinya dan 0 menjadi bernilai, kemudian pinjam. Mentransaksi pinjam itu dipinjam oleh siapa? Nah, berarti dia berelasi dengan ID pengunjung otomatis pinjam oleh pengunjung, kemudian statusnya apa? Apakah di statusnya itu baru menggunakan buku, meminjam, mengembalikan, hilang, dan sebagainya. Nanti kita wakili dalam simbol-simbol. Kemudian diserahkan. Nah, artinya admin siapa yang menyerahkan. Nah, itu dia karena ID admin. Ini seharusnya adalah ID admin, tapi karena foreign key-nya ada 2, akan menjadi salah. Jadi kita atributnya kita pakai nama, yang lainnya kita tidak pakai ID admin, tetapi nanti isinya itu merupakan ID admin, diserahkan oleh ID siapa, diterima saat kembalikan itu yang terima. Nah, untuk terima ini masih 0. Kenapa? Karena pada saat kita nanti pada saat dia bukunya dikembalikan, baru kita tinggal update admin yang terimanya itu siapa. Kemudian ini satu transaksi pasti ada bukunya, banyak buku yang dipinjam. Jika kalau ada banyak buku yang dipinjam, maka harus ada status tabel lagi, yaitu satu tabel detail. Ada detail pinjam transaksi, terdiri dari ID detail, primary key atau increment, ID peminjaman, dia berelasi dengan tabel pinjam, kemudian berelasi dengan tabel buku. Ini artinya dia transaksi pinjaman. Ini buku apa saja yang dipinjam dan jumlah berapa. Seperti itu juga. Dalam satu transaksi pinjam pasti berhubungan dengan pengunjung yang melakukan peminjaman, kemudian berhubungan dengan tabel buku yang akan buku apa yang dipinjam, kemudian tanggal pinjam dan tabel detail ini berelasi antara satu dengan yang lain. Jumlah buku yang dipinjam berapa, tipe integer. Ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam semester ini dalam mata kuliah desain web.